Di tengah luasnya wilayah Papua Barat dengan medan yang penuh tantangan, Polri terus menghadirkan pelayanan humanis hingga ke kampung-kampung terpencil. Kapolsek Babo Polres Teluk Bintuni Polda Papua Barat, Ibtu Asran Manan bersama personel terus berupaya membangun kedekatan dengan masyarakat melalui sambang dan dialog langsung. Perjalanan menuju sejumlah kampung harus ditempuh berjam-jam, bahkan berjalan kaki melewati medan sulit. Meski demikian, kondisi geografis tidak menjadi penghalang bagi Polri untuk menjaga keamanan sekaligus memberikan perhatian kepada masyarakat pedalaman. Selain menjaga Kamtibmas, Polsek Babo juga hadir mendukung pendidikan anak-anak Papua. Berbagai bantuan seperti tas dan perlengkapan sekolah diberikan oleh Polri untuk menumbuhkan semangat belajar anak-anak Papua, sekaligus mengajak para generasi muda menjauhi narkoba dan minuman keras. Melalui kolaborasi bersama masyarakat dan Forkopimda, Polri terus mendorong anak-anak Papua meraih cita-cita. Pengabdian humanis ini menjadi wujud nyata kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kapolsek Babo Polres Teluk Bintuni Polda Papua Barat, Ibtu Asran Manan telah membuktikan bahwa dukungan Polri terhadap dunia pendidikan menjadi bagian dari pengabdian humanis dengan menghadirkan motivasi, kepedulian, dan harapan bagi anak-anak Papua di wilayah pedalaman Papua. Halo pemirsa Polri TV, berjumpa lagi dengan saya Bripol Intan Anansi dalam podcast Presisi. Di podcast kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah pengabdian yang penuh makna dari wilayah pesisir dan pedalaman Papua Barat. Sebuah cerita tentang dedikasi, kepedulian, dan kehadiran Polri yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjaga harapan masyarakat. Di tengah geografis yang tidak mudah, hamparan laut yang harus diseberangi, serta kampung-kampung yang jauh dari pusat kota, hadir sosok anggota Polri yang memilih untuk dekat dengan masyarakat. Tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pembina, sahabat, dan bahkan menjadi bapak asuh bagi anak-anak pedalaman yang memiliki mimpi besar untuk masa depan mereka. Kisah inilah yang akan kita bahas dalam tema podcast hari ini, Menyeberang Laut Menjaga Mimpi, Perjuangan Kapolsek Babo untuk Anak Pedalaman Papua. Dan tentunya sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, Kapolsek Babo Polres Teluk Bintuni Polda Papua Barat, Ibtu Asran Manan. Selamat datang Bapak di podcast Presisi. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini saya kabarnya baik. Baik Bapak, ini kita langsung saja, tentunya pemirsa podcast Presisi juga udah penasaran nih. Bagaimana awal Bapak bertugas sebagai Kapolsek Babo dan apa kesan pertama saat tiba di wilayah ini? Awal saya bertugas di Polsek Babo yang diberikan amanah oleh pimpinan, saya menyadari bahwa bukan saja masalah Kamtibmas melayani masyarakat. Kan kita tahu bahwa wilayah Babo itu wilayah yang sangat luas. Setiap distrik, setiap kampung kita harus melewati lautan. Bahkan ada kampung-kampung yang kita harus jalan kaki berjam-jam untuk mencapai suatu kampung tersebut. Itu tantangannya. Baik. Dengan kondisi geografis Babo yang cukup menantang seperti yang sudah diceritakan, bagaimana Bapak menyesuaikan diri dalam menjalankan tugas sehari-hari? Saya mempelajari karakteristik wilayah, mempelajari karakter masyarakat dan budaya masyarakat tersebut. Apa saja Pak kendala yang dihadapi? Kendala yang kami hadapi, kadang ada laporan dari masyarakat, tapi saat itu cuaca sangat buruk. Jadi
kami mensikapi dengan menyusuri pantai. Kalau cuacanya agak reda, kami langsung nyebrang. Kan berarti ada darat, ada laut ya Pak, dan perkampungannya pun juga ada yang harus menyeberang laut. Nah, ini gimana caranya menyambangi warga dalam patroli yang dilakukan oleh anggota Polsek Baru sendiri? Kami menyambangi warga atau melaksanakan patroli memakai perahu kecil yang kalau di istilahnya di sana perahu longboat dengan bermesin tempel 40 PK. Alhamdulillah pimpinan Polri sangat mensupport dengan kegiatan tersebut dengan memberikan bantuan BBM dari pimpinan kami. Ini kan selain geografisnya ini yang cukup sulit dijangkau ya Pak. Ada hambatan lainkah dalam mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya terkait dengan karakteristik warga setempat? Kalau hambatan bagi saya sebagai anggota Polri, hambatannya itu masalah transportasi akses. Karena ada kampung yang setelah kami turun dari perahu, kami harus berjalan kaki lagi berjam-jam. Itu hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki? Dengan berjalan kaki. Itu kira-kira berapa kilo ya? Kira-kira kalau dikilokan ya 25 kilo kurang lebih. Berarti sehat sekali ya Pak Ya. di situ. Oke, selanjutnya gimana sih Bapak membangun kedekatan dengan masyarakat sehingga terciptanya lingkungan bahwa masyarakat adalah sahabat Polri, begitupun Polri adalah sahabat masyarakat? Untuk itu, saya sering mendatangi, menyambangi, melakukan dialog langsung kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala kampung, agar kedekatan Polri dengan masyarakat itu terasa. Biar mereka masyarakat ini bisa mengenal Polri bukan saat dia bermasalah, tapi sebagai pendamping, sebagai kakak, sebagai bapak, sebagai adik. Mungkin. Sejauh ini bagaimana tanggapan masyarakat terhadap yang sudah dilakukan Bapak sebagai Kapolsek sendiri? Kalau tanggapan masyarakat, mereka sangat merindukan kehadiran kami. Bahkan mereka mengatakan, Bapak Kapolsek, kalau bisa, mereka datang patroli tiap hari. Tapi saya mengatakan, Bapak tidak bisa. Karena apa? Transportasinya ini Bapak, cuaca kadang buruk, ombak, dan lain-lain. Jadi insya Allah kami akan datang sekali sebulan untuk mengunjungi Bapak Doran di sini, Mama Doran di sini. Karena itu terus bergantian Ya. di tiap-tiap kampung ya Tiap-tiap Pak? kampung. Ini apa sih Pak yang paling membekas, yang sangat berkesan seperti itu saat Bapak menjalankan tugas sebagai Kapolsek? Yang paling berkesan bagi saya waktu saya menjalankan tugas, yang kesan yang saya dapat, waktu saya ada suatu kampung yang saya mendatangi, saya melihat ibu itu dengan keterbatasan yang ada, tapi dia masih menyekolahkan anak-anaknya, walaupun dari segi ekonomi dan lain-lain sangat terbatas, tapi dengan antusiasnya menceritakan kepada saya agar anak-anaknya bisa sekolah tinggi sama dengan Pak Kapolsek, begitu ujarannya ibu tersebut. Kemudian Pak, ini kan kalau kita lihat dengan perjuangannya anggota di sana ya Pak, ini kalau tanpa niat, tanpa tekad, itu ada mustahil. Tapi bagaimana seorang Kapolsek Babo bisa merangkul anggota-anggota lainnya untuk mari kita mengabdi untuk masyarakat seperti itu? Jadi pola saya untuk anggota saya, tiap hari Senin saya melakukan aneh. Dan saya melakukan memberi contoh dulu. Kita harus jadi contoh. Saya memberikan contoh hal-hal yang terkecil aja. Pertama datang di kantor, pertama muncul di lapangan apel,
Dan selalu saya tekankan bahwa kita ini adalah pelayan masyarakat. Kita harus melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan tulus. Itu yang Walaupun saya kedekatan dengan anggota anggota sendiri tersebut. ya, Pak. Apabila dia ada anggota tersebut prestasinya bagus, saya selalu memberikan reward. Dalam bentuk ya mungkin memberikan dia ajak makan siang bersama-sama gitu. Pas dia ulang tahun, mari kita kumpul sama-sama. Rasa kekeluargaan Ya. ya, Pak ya memang. Kemudian kalau saya juga ingin tahu bagaimana dengan tanggapan dari keluarga para anggota sendiri, karena kan tentu kebersamaan dengan keluarga juga berkurang apabila melakukan tugasnya dengan menyeberangi kampung-kampung seperti itu. Kalau dengan keluarga anggota, rata-rata keluarga anggota kan tinggal di asrama. Untuk melepas kejenuhan, di halaman polsek itu saya buat lapangan poli. Atau lapangan untuk di sana istilahnya sajojo, nari-nari. Kalau sore mereka putar musik sambil wayase kalau di sana tarian adat Papua. Nah gitu. Itu sangat apa ya, kental ya Pak rasa kekeluargaan Ya. mulai dari anggotanya maupun kekeluargaannya seperti itu. Dan menurut Pak Kapolsek, apa makna pengabdian sebagai anggota Polri ketika bertugas di pedalaman Papua? Makna saya sebagai anggota Polri bahwa kita kan sudah diberi amanah sama negara. Bahwa kita sebagai anggota Polri harus mengabdi dengan tulus. Karena apa? Bagi saya pribadi, kita ini menjalankan tugas dengan tulus sama saja menjalankan ibadah. Bahwa tugas itu adalah ibadah. Nah, itu. Bagaimana tugas ini bukan hanya bernilai di masyarakat, tapi juga Bernilai sebagai ibadah. Masya Allah, luar biasa sekali kan pemirsa pembahasan kita di segmen kali ini. Dan berikutnya kita akan membahas tentang menjaga asa anak-anak di pedalaman Papua. Masih bersama Kapolsek Babo dan saya Beko Intan Anansi. Halo pemirsa podcast Presisi, masih bersama saya Bripol Intan Anansi. Di segmen kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan terkait polisi bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga polisi pejuang kemanusiaan yang mengabdi di pedalaman Papua, tepatnya dari Kapolsek Babo, Polres Teluk Bintuni, Polda Papua Barat, itu Asran Manan. Bapak, kita melanjutkan pembahasan kita kali ini tentang menjaga asa anak-anak pedalaman Papua. Bapak ini kan dikenal sebagai sosok yang dekat dengan anak-anak di pedalaman. Apa yang menginspirasi Bapak sehingga membuat Bapak begitu peduli pada pendidikan mereka? Saya terinspirasi sama mereka karena apa? Anak-anak ini walaupun dengan keterbatasan sarana maupun fasilitas, tapi semangat mereka belajar sangat tinggi. Itu yang membuat saya terinspirasi ingin menjadi motivator atau bapak asuh buat mereka. Untuk pendidikan anak-anak di sana sendiri seperti apa? Kalau pendidikan tidak semua di sana ada SMA, ada distrik tertentu saja yang punya SMA, ada distrik yang tidak punya SMA, jadi mereka datang tinggal atau ngekos di distrik Babo. Nah, dari situlah saya sering berkomunikasi dengan mereka, mengajak mereka untuk jangan berbuat, tingkatkan belajarnya. Gitu. Bagaimana memotivasi mereka untuk giat belajar, Pak? Karena kan tentunya di sana sekolah juga masih jarang seperti itu ya. Jadi seperti apa? Saya dengan cara memotivasi mereka itu, dengan kalau sore di samping polsek itu ada lapangan luas. Sering ajak main bola, selesai istirahat, di situ saya memberikan motivasi-motivasi bahwa kami ini bapak, kami ini kakak akan
Tidak ada. Kalianlah generasi muda yang memimpin nanti negerimu sendiri atau kampungmu sendiri. Kalau kalian rajin sekolah, tidak melakukan hal-hal yang istilahnya kenakalan remaja, saya yakin dan percaya kalianlah yang akan memimpin negeri kamu sendiri. Menyiapkan generasi sebagai pemimpin generasi di Iya. masa yang akan datang ya Pak. Kemudian mengapa Bapak memilih hadir bukan hanya sebagai polisi tetapi juga sebagai pembina bahkan orang tua bagi anak-anak di sana? Saya memilih hadir itu karena apa? Eh, saya sebagai petugas, sebagai anggota Polri, kita bukan saja menjaga keamanan, bukan saja kita menjadi pelayan masyarakat, tapi bagaimana caranya kita bisa mendampingi, menggerakkan anak-anak di sana agar rajin sekolah, memberikan mereka edukasi, memberikan pendidikan karakter. Biar Polri bukan saja hadir menjaga Kamtipmas, tetapi hadir sebagai pendamping, sebagai motivator. Gitu. Selaras dengan tagline kita bahwa polisi pejuang kemanusiaan ya pemirsa. Kemudian Bapak selain memberikan dukungan moral, adakah dukungan lainnya yang diberikan ataupun bantuan? Kalau dalam bentuk kadang, saya memberi motivasi mereka dengan cara, kalau saya ke Bintuni, membeli tas atau membeli buku, alat-alat sekolah lah. Saya kadang memberikan mereka, agar mereka termotivasi untuk lebih giat lagi belajar, walaupun dalam keterbatasan sarana dan prasarana. Bapak, saya ingin tahu, kalau di sana itu setiap kampungnya tentu ada sekolah atau tidak? Karena kan tadi dijelaskan bahwa ada beberapa distrik yang tidak ada sekolahnya. Kalau di sana untuk sekolah dasar, setiap distrik atau kampung, setiap distrik ada sekolah dasarnya. Setiap distrik itu ada SMP-nya, tapi SMP satu atap. Tapi SMA-nya ini yang kadang dari distrik A, contoh dari distrik Papurwa, ini distrik Haroba, mau sekolah SMA harus ke Papurwa karena di sana ada SMA satu atap, gitu. Berarti yang itu tadi kenapa anak-anak ini ngekos ya Pak? Iya. Karena perjalanannya dari kampung mereka juga cukup jauh. Cukup jauh. Oke. Adakah kisah seorang anak atau keluarga yang paling menyentuh hati Bapak selama menjalankan pengabdian ini? Ada satu kisah ini, mereka ini 6 orang. Ada namanya Kampung Air Terjun, distrik Aroba. Nah, di Kampung Air Terjun di distrik Aroba tidak ada SMA. Nah, tidak ada SMA. Terus mereka itu menuju ke distrik Babo untuk sekolah. Mereka nginap di kompleks gereja di situ, dibuatkan asrama. Nah, di situ saya sangat berkesan dengan tekadnya mereka, semangatnya mereka untuk belajar. Makanya dari itu saya kadang support mereka dengan mungkin alat tulis, tas, atau lain-lain. Karena apa? Saya semangat juga lihat mereka itu. Semangat belajarnya dengan keterbatasan tadi, fasilitas dan lain-lain. Saya sangat mendukung untuk pendidikan mereka Iya. ya Pak. Ini kan sangat, berarti masyarakat ini sangat menyambut antusias seperti itu ya Pak. Kemudian kalau di sisi lain Pak, saya ingin tahu apakah ada juga nih masyarakat yang tidak setuju ataupun kurang menyambut dengan baik tindakan kepolisian? Kalau masyarakat pada umumnya di wilayah hukum Polsek Babo, mereka support dalam bentuk mendukung tugas-tugas kami, bukan artinya mereka mensupport dengan memberikan ini, tidak, karena mereka juga kan keterbatasan. Mereka kadang kalau kami tiba di kampung, mereka mendampingi kami, menunjukkan di mana ada warga yang memerlukan pertolongan atau lain-lain. Begitu. Kemudian bagaimana sinergi dengan Forkopimda setempat dalam membantu memberikan pelayanan di bidang pendidikan ini? Kami bersinergi dengan Prokopinda, baik ibu di sana kan ada dikatakan camat tapi distrik ya. Kalau di sana distrik,
Ibu distrik atau kepala distrik sangat mendukung Pak Babinsa dan Ramil. Kadang kami berkolaborasi dengan mereka. Biar kita bersinergi, uh, bukan saja untuk kita sebagai aparat di situ atau pelayan masyarakat masalah Kamtibmas, tapi banyak hal-hal yang lain yang kita bisa mungkin membantu mensupport masyarakat tersebut. Karena apa ya, permasalahan di masyarakat ini cukup kompleks ya Iya. Pak. Dan tentunya dengan geografis yang cukup sulit, kemudian tetapi adanya keinginan dan tekad untuk saling menjaga, kemudian memajukan ya Pak. Dan selain mendukung pendidikan, bagaimana Bapak mengajak anak-anak menjauhi pengaruh negatif dan membangun karakter dengan baik. Untuk menjauh hal-hal negatif, saya selalu memberikan edukasi. Kalau saat santai mungkin selesai kami bermain, kadang bermain, kalau saya memberikan edukasi, contoh-contoh bahwa terutama lem aibon, miras, dampaknya itu. Dampak terhadap pertumbuhan kalian sebagai anak sekolah. Karena apa? Kalau kalian sering minum menghirup aibon, kalian bisa gila. Kalau kalian sering miras, bisa membunuh diri kamu, minum, ya bisa merusak kalian punya kesehatan. Jadi selain larangan, kita juga memberikan Iya, dampaknya apa sih untuk fisik dan psikologis seperti itu ya Pak. Kemudian bagaimana, ini kan tadi sudah dijelaskan kalau kegiatannya ini di sekitar polsek. Tapi adakah kegiatan polisi sahabat anak yang tentunya khusus dengan berfokus hanya di sekolah seperti itu? Ada di distrik, ada Babin Kamtibmas di distrik Sumuri, di distrik Aroba. Kemarin ada Babin Kamtibmas menelpon saya, anggota saya, bahwa dia akan mengajak anak-anak untuk belajar, mengajak literasi membaca, biar anak-anak ini termotivasi untuk membaca. Bahwa saya sampaikan sama mereka, sampaikan pada anak-anak, bahwa membaca itu adalah jendela dunia. Nah, itu. Berarti mengedepankan peran para Babin Iya. Kamtibmas ya Pak. Kemudian apa harapan terbesar Bapak untuk masa depan anak-anak yang berada di pedalaman Papua, khususnya di wilayah? Harapan saya, semoga mereka menjadi generasi-generasi yang hebat di masa-masa yang akan datang. Menjauhi narkoba, menjauhi miras, kenakalan remaja, dan lain-lain. Tapi selama Bapak menjabat sebagai Kapolsek Badung, adakah pencapaian yang telah diberikan oleh anak-anak ini dengan tentunya tadi kan kita berfokus di dunia pendidikan. Paling pencapaiannya itu sebatas di lingkup kecamatan atau distrik tersebut. Paling sebagai komandan paskibraka, ikut paskibraka atau ikut pramuka. Tapi untuk pencapaian tingkat-tingkat yang lain mungkin faktor geografis wilayah Babo ya. Dan mungkin juga kurang diekspos giat-giat siswa tersebut. Ya berarti kita perlu ya Pak mengekspos kegiatan semuanya di wilayah pedalaman Papua. Karena masyarakat tentunya khususnya kita di Pulau Jawa kan tidak tahu seperti apa sih teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di sana seperti itu. Iya. Dan sebagai penutup Pak, apa pesan Bapak untuk generasi muda Papua agar terus berani bermimpi dan meraih cita-cita? Untuk para generasi Papua, tingkatkan belajarnya, jauhi narkoba, jauhi miras, jauhi lem aibon. Nah, karena itu apa? Yang itu yang bisa merusak generasi muda Papua untuk menggapai cita-citanya. Luar biasa sekali. Gimana pemirsa, luar biasa sekali. Bukan dari perbincangan ini kita belajar bahwa pengabdian sejati tidak selalu diukur dari seberapa besar kewenangan yang dimiliki, tetapi seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa sekecil apapun kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan membawa dampak besar bagi banyak orang. Kisah dari Babo, Teluk Bintuni, Papua Barat.
menunjukkan bahwa di balik tugas menjaga keamanan, terdapat kepedulian yang tulus untuk menjaga harapan dan masa depan anak-anak Papua. Menyeberangi laut, menembus medan yang berat, hingga hadir di tengah masyarakat pedalaman, menjadi bukti bahwa Polri bukan hanya hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai sahabat yang menguatkan mimpi generasi penerus bangsa. Sama dengan tagline kita bahwa polisi pejuang kemanusiaan. Saya Brigpol Intan Anansi, pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode yang luar biasa selanjutnya. Salam presisi.